adik-adik, semangat pagi. Aku mau kenal Tuhan, aku mau cinta Tuhan melalui firman-Nya. Nah adik-adik, kita bersyukur juga pada pagi hari ini kalau kita boleh bangun dalam istirahat kita semalam dengan kekuatan yang baru daripada Tuhan. Untuk itu, mari kita bersyukur dan meminta pertolongan Roh Kudus supaya kita bisa mengerti kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Engkau telah menjagai, melindungi kami dalam waktu istirahat kami semalam, sehingga kami pun boleh bangun di pagi hari ini dengan kekuatan yang baru daripada Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga untuk waktu-waktu renungan kami, supaya kiranya Tuhan menolong kami agar kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu, dan Engkau juga kiranya yang akan memampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan, anak-anak yang sungguh-sungguh melakukan kehendak Tuhan dan hidup bisa menjadi berkat bagi orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah adik-adik, kita melanjutkan renungan harian kita di dalam 2 Samuel, di dalam kitab 2 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-16. Adik-adik bisa melihatnya di HP-nya masing-masing ataupun bisa membuka Alkitabnya. Lalu Semela akan membacakan bagi kita semua. Firman Tuhan berkata, sesudah itu berkatalah Husai kepada Sadok dan kepada Abiatar imam-imam itu, ini dan itu dinasihatkan Ahitofel kepada Absalom dan kepada para tua-tua Israel, tetapi ini dan itu kunasihatkan. Oleh sebab itu, suruhlah dengan segera memberitahukan kepada Daud demikian, pada malam ini janganlah bermalam di tempat-tempat penyeberangan ke padang gurun, tetapi menyeberanglah dengan segera supaya jangan raja dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia itu telan habis. Adik-adik, pada ayat ini menceritakan bagaimana Husai yang memberi nasihat kepada Absalom. Nah adik-adik, kalau kita mengikuti renungan sebelumnya, jadi ada 2 orang nih yang memberikan nasihat kepada Absalom dalam menyusun rencana untuk menangkap Daud. Nah yang pertama itu ada Ahitofel dan yang kedua juga ada Husai. Nah nasihat Husai ini yang diterima, dan ternyata adik-adik, Husai ini adalah orang yang berpihak kepada Daud. Husai adalah orang yang berpihak kepada Daud. Husai sengaja memberikan nasihat kepada Absalom untuk menunda penyerangan terhadap Daud dengan tujuan supaya Daud bisa luput dari tangan Absalom. Nah adik-adik, jadi ternyata Husai ini adalah orang yang berpihak kepada Daud, yang berusaha untuk menyelamatkan Daud daripada tangan Absalom yang akan menangkap Daud. Nah setelah Husai berhasil membuat strateginya dan akhirnya disetujui Absalom, ia bermaksud mengirimkan peringatan kepada Daud. Jadi dia memilih 2 orang supaya mengirimkan peringatan kepada Daud supaya Daud jangan berdiam diri di situ, tetapi Daud keluar atau Daud pergi ke suatu tempat yang lain supaya dia bisa luput dari tangan Absalom. Nah adik-adik, dalam perjalanan Yonatan dan Ahimas adalah orang-orang kepercayaannya Husai ini, mereka hampir saja ketahuan oleh orang-orang yang berpihak kepada Absalom. Tetapi Tuhan menolong mereka berdua. Tuhan tidak tutup mata, tidak berhenti mengawasi orang-orang tersebut karena Daud adalah di dalam pemeliharaan Tuhan. Nah adik-adik yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kemudian berdasarkan arahan Husai itu, Daud dan orang-orangnya kemudian menyeberangi sungai Yordan hingga tiba di Mahanaim. Dan akhirnya adik-adik, Mahanaim itu ada orang-orang yang menolong Daud, orang-orang yang sudah menyiapkan penginapan, bahkan makanan dan minuman untuk Daud dan orang-orangnya. Nah adik-adik, awalnya Daud hanya akan melarikan diri daripada Absalom, tetapi Tuhan memakai momen itu untuk memelihara Daud. Daud bertemu dengan orang-orang yang menolong dia, menyiapkan apa yang diperlukan Daud dan juga pasukan-pasukannya. Nah adik-adik, melalui kisah ini kita belajar untuk sungguh-sungguh hidup bergantung sama Tuhan. Mungkin ada orang yang merencanakan jahat terhadap kita, tetapi di dalamnya ketika Tuhan menuntun kita, maka Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi kita, bahkan Tuhan akan memberkati kita melaluinya. Untuk itu adik-adik, di dalam kehidupan kita hari lepas hari, jangan berhenti untuk berharap kepada Tuhan. Teruslah meminta pertolongan Tuhan ketika kita mengalami kesulitan, karena
Firman Tuhan di pagi hari ini mengajarkan kita bahwa selalu ada pertolongan dari Tuhan untuk orang-orang yang mengasihi Dia, untuk orang-orang yang melakukan dengan setia kebenaran dan perintah-perintah Tuhan. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur di pagi hari ini Engkau mengingatkan kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang setia, untuk menantikan pertolongan daripada Tuhan, untuk menjadi anak-anak yang setia melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Karena kami percaya bahwa pertolongan Tuhan ada bagi setiap orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan juga untuk waktu-waktu belajar kami pada hari ini. Kami akan bersekolah, kiranya Tuhan memberkati kami, berikan kami semangat untuk belajar, berikan kami juga kepintaran sehingga kami bisa mengerti apa yang telah dijelaskan oleh guru-guru kami bisa mendapat ilmu yang banyak dan kami bisa menjadi orang-orang yang berprestasi di sekolah kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan juga untuk orang tua kami di dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka. Kiranya Tuhan yang akan melindungi, yang akan menolong mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, demikianlah renungan harian kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Biarlah kita terus semakin tekun untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan, bahkan meminta pertolongan Tuhan untuk melakukannya dalam kehidupan kita, sehingga kita pun bisa menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Bahkan kehidupan kita pun bisa mencerminkan kasih Tuhan terhadap orang lain. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Semangat belajar. Bye-bye adik-adik.